buat Safna ini ya. Ya, secara keseluruhan ini misalnya kalau kita lihat dari segi konten sebenarnya juga masih sangat rendah, masih sangat tidak terlalu kaya dari segi kontennya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi desain mungkin masih perlu menjadi catatan juga ya Safnanya, termasuk dalam penggunaan warna backgroundnya. Kan ini backgroundnya terlalu gelap, kemudian penggunaan simbol-simbol juga masih tidak terlalu artistik untuk dipandang. Nah, warna gelap seperti ini mungkin kalau mau menjadi seorang magician, lamar sebagai staff magician gitu ya, kayak asisten magician gitu ya. Nah, ini mungkin menarik gitu ya. Jadi warna-warna itu pun harus diperhatikan. Walaupun sebenarnya secara umum CV ini kan bisa digunakan untuk sifatnya umum ya, bisa digunakan untuk melamar ke berbagai tempat. Tapi ketika kita peka dengan identitas perusahaan, misalnya perusahaan tertentu, kita bisa aja desainnya itu sesuai, misalnya kita mau ngirim ke perusahaan apa, jadi desainnya bisa berubah. Jadi kembali ke Safna, ini fontnya juga secara keseluruhan masih tidak terlalu menarik ya. Pemilihan font ini sangat penting dalam penyusunan CV, termasuk konsistensi font seperti tadi Novia ya. Nah, kalau misalnya mau menggunakan Salibri semuanya, usahakan itu dalam setiap itemnya memang identitas Salibri itu harus konsisten. Kecuali bisa beda, misalnya mau ditonjolkan font yang berbeda di nama kita, nah itu oke. Baru nanti seterusnya mau konsisten apa Salibri, misalnya udah pakai itu terus semuanya sampai ke bawah. Yang pasti fontnya font yang gampang orang ketika sekali lihat langsung ketangkap gitu ya. Jangan sampai orang yang harus mencerna dulu fontnya. Nah, ini nggak bagus kalau seperti itu. Dari sistematika kemudian juga komponen ya, ini sebenarnya masih bisa ditambah. Kalau untuk Safna ini pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja justru di sini nggak muncul, padahal kita mau melamar kerja nih misalnya. Terus kalau ada pertanyaan, saya kan belum pernah bekerja, nah gimana bisa mencantumkan pengalaman kerja? Ini juga salah satu pertanyaan yang sering muncul untuk teman-teman fresh graduate. Jadi sebenarnya itu kita bisa siasati dari pengalaman kita di organisasi. Misalnya ya, kalau dalam Safna ini dia pernah aktif di PMR Pramuka. Nah, di PMR, di Pramuka itu kan ada event-event organisasi yang itu menjadi proyek ya. Nah, sebenarnya itu bisa dikaitkan dengan pengalaman kerja waktu itu, misalnya Safna menjadi sebagai apa nih tugasnya. Nah, itu nanti ada keterkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan di kantor. Itu salah satu strategi untuk mensiasati. Kalau memang kita benar-benar sama sekali tidak pernah bekerja dalam artian bekerja di perusahaan lain sebelumnya. Nah, terus tadi background sudah ya, kemudian kita lihat dari atas lagi ini foto. Nah, menurut saya ini foto masih belum terlalu jelas ya Safna. Sayang kalau foto cantiknya kemudian blur, jadi ini hilang cantiknya. Jadi bisa dibuat lebih tegas pemilihan background fotonya juga gitu ya, sehingga wajahnya menjadi lebih jelas gitu. Terus untuk kontak saya kira ini juga masih sama seperti tadi ya, masih bisa ditambahkan IG, sosmednya, karena itu akan menjadi salah satu hal penting sebagai rekam jejak digital kita yang orang mudah untuk menelusuri siapa sebenarnya kita, termasuk terkait dengan branding kita ya. Kemudian poin pendidikan. Nah, di poin pendidikan sebenarnya sama juga tadi, cukup disebutkan pendidikan terakhir saja ya, pendidikan terakhir saja. Ini udah bagus, sebenarnya di sini ada Politeknik Negeri Losmawe lengkap dengan jurusan, kemudian ada IPK-nya lagi. Nah, kalau udah seperti itu sebenarnya kayak SMP, SMA sampai ke SD itu udah nggak perlu gitu ya. Lebih bagus ditambah dengan pendidikan non formal atau pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti gitu Kak Cude. Justru itu menjadi lebih kuat ya daripada menulis mulai dari SD, SMP dan seterusnya.
pelatihan itu punya nilai jual yang penting ya. Skill apa yang kita punya, kemudian kompetensi-kompetensi yang kita punya itu harus lebih ditonjolkan. Itu sih untuk Safna. Kemudian terkait dengan, nah ini korelasi antara judul di atas dengan isi ya. Misalnya profil, tapi di bawahnya ini lebih kepada biodata, item nama, tempat tanggal lahir. Nah ini kan biasanya lebih identik dengan istilah biodata. Jadi mestinya Safna di sini pun di bawah tulisan profil ini bisa ditambah dengan itu lebih kepada brandnya yang harus dimunculkan. Misalnya Safna adalah seorang pekerja keras, punya kemampuan bekerja dalam tim, siap bekerja di bawah tekanan. Nah itu yang harus dimunculkan di profil ini. Jadi sebagai profiling atau brand kita, ketika orang itu dulu yang dibaca, setidaknya orang udah punya gambaran tentang sosok kita dalam kalimat yang singkat itu. Itu Kak Cude catatan buat Safna. Mudah-mudahan atas mentoring ini atau catatan ini bisa nanti menjadi lebih baik lagi tentunya. CV itu adalah cara Anda menunjukkan siapa Anda kepada mereka dalam satu lembar. Karena itu penting. Terima kasih.